Halo sobat YouTube, jumpa lagi dengan Mina Tani Mandiri. Pada vlog kali ini saya akan mereview kebun itu tentang tanaman tumpang sari. Pada dasarnya yang kita target adalah kebun kopi. Walaupun demikian, karena kopi itu umurnya lama, jadi kita isi di sela-sela tanaman kopi dengan tanaman yang bisa menghasilkan sebelum tanaman target buah. Seperti ini. Kalau ini manggis, ini malah lebih lama, ini tanamannya sudah terdahulu sebelum kopi. Nah, untuk menunjang hasil sebelum tanaman kopi berbuah, kita bisa tanam pisang seperti ini. Ini kalau di sini namanya pisang ulin. Jadi sebelum tanaman kopi tumbuh gede, sebelum tanaman kopi menghasilkan buah, kita bisa dapat hasil dari tanaman pisang yang kita tanam di sela-sela kopi. Seperti ini, kopinya baru sekitar 50-60 cm. Dan sekaligus tanaman pisang ini untuk pelindung tanaman kopi yang kita targetkan. Tanaman induknya kopi, dan yang lain-lain adalah tanaman pendukung sebelum kopinya panen. Ada pisang, ada ketela pohon seperti ini, ada pepaya. Ini hanya untuk, kalau di Jawa istilahnya apa ya, tumpang sari. Tanaman tumpang sari seperti ini. Nah, ini target tanaman kopi masih sekitar 50 cm. Ini nanti kalau musim kemarau bisa untuk mengurangi terik matahari. Jadi ada pisangnya kita pilih pisang yang pendek. Jadi ini biasanya pisang ulin cuma setinggi 1,5 meter, jadi tidak terlalu menutup tanaman utama. Kalau kita pilih pisang yang pohon gede, itu tanaman kopinya bisa kalah, bisa tertutup oleh tanaman besar tadi. Jadi bisa jadi kekurangan sinar matahari akan mengurangi proses pertumbuhan tanaman induknya. Ini alhamdulillah, ini papayanya sudah berbuah. Ini papaya yang sudah lama. Ini pisang, itu juga kopi, sebelahnya pisang. Terus kita tanam tanaman kopi, ini manggis. Seperti ini konsepnya, kita pakai sistem tumpang sari. Jadi sebelum tanaman induk berbuah, tanaman pokok berbuah, kita sudah mendapatkan hasil dari kebun yang kita kelola. Jadi tidak sia-sia kita ke kebun. Kalau cuma mengandalkan tanaman kopi, lama sekali, karena bisa 3 tahun lebih, bahkan bisa 4 tahun baru bisa menikmati hasil dari tanaman kopi itu. Jadi kita harus memanfaatkan lahan sekecil apapun, sesempit apapun, kita manfaatkan, kita tanami apa saja yang bisa mengeluarkan rupiah.
Ya, beginilah hidup di desa. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita harus bersyukur kita hidup di desa yang damai, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk. Nah, kalau kita butuh sayur sudah tinggal petik, ini ada daun ketela. Kalau kita pengen polo pendem kita ambil, sudah ada singkong. Kita pengen buah, alhamdulillah pisang juga sudah ada yang buah. Nah, kalau ini namanya lada atau merica. Seperti ini penampakannya, sudah mulai buah. Ini merica sudah umur 3 tahun dari tanam. Kalau yang dijalarkan ke tanaman hidup, pohon hidup, itu akan lebih bagus daripada dijalarkan ke pemancang beton. Biasanya ada yang dikasih rambatan pemancang beton, tapi itu kurang bagus. Ternyata lebih efektif yang tanaman hidup. Ini pohon pelem sebagai media menjalarnya merica. Ini seperti ini penampakannya. Ada ketela pohon, ada pisang, dan ini tanaman pokoknya masih kecil-kecil. Kalau kita rajin menanam seperti ini, alhamdulillah. Nah, ini ada cabai, kita tanam cabai di dekatnya pohon pisang. Targetnya ketika musim kemarau itu biasanya lebih cenderung basah tanahnya daripada tanah yang jauh dari pohon pisang. Jadi biasanya pohon cabai yang ditanam di dekat pohon pisang bisa bertahan 1-2 tahun. Kita tinggal pelihara, dan kalau terpaksa musim kemarau agak panjang, nah seperti ini, kita siapkan air atau kita siapkan kolam penampungan air untuk mengairi tanaman-tanaman yang kita tanam. Jadi ini kalau musim kemarau kita ambilkan air dari atas. Jadi di sini walaupun pegunungan, tapi di atasnya daerah ini masih ada sumber yang keluar dari tanah. Jadi alhamdulillah kita hidup di pegunungan, serba ada air melimpah, tanaman hijau. Itu yang patut disyukuri. Syukur alhamdulillah kita bisa bertahan hidup di desa. Ini kalau ini namanya Gliricida sepium. Ini targetnya untuk merambatkan tanaman merica yang belum dikasih tiang pemancang. Jadi biar tidak menjalar kemana-mana pohon mericanya. Ini juga merica. Ini tadi kita rawatnya di daun ketela. Alhamdulillah bisa lebih baik. Seperti ini. Alhamdulillah walaupun kecil,
Nah, ini tanaman pisang susu. Namanya pisang susu. Ini sangat bagus, rasanya gurih manis. Nah, kalau ini pohon alpukat, alhamdulillah sudah mulai berbunga. Oke, cukup sekian dulu informasi atau motivasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat-sobat yang suka bertani. Salam satu tanam. Semoga bermanfaat. Bila kurang berkenan mohon maaf. Wassalam.